Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, kajian tafsir Al-Quran Al-Azim. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali tilawah dan tafsir kita yang menjadi rutinitas kita, bagian daripada thalabul ilmi, menuntut ilmu kita di lewat radio GIC juga GIC TV. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat senantiasa istiqomah mengikuti program ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu daripada upaya yang kita laksanakan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah dan tafsir kita. Terakhir kita masih di surat Al-An'am. Di surat Al-An'am terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-96. Di ayat yang ke-96 insyaallah, jika tidak ada kendala dan halangan, kita akan sambung kembali tilawah kita surat Al-An'am mulai dari ayat yang ke-97, mulai dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-101. Silakan Anda bisa mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya untuk menyimak tilawah kita pagi hari ini, dan juga nanti sama-sama kita akan mengkaji terjemah berikut tafsirnya. Baik, kita mulai tilawah kita pagi hari ini. Surat Al-An'am ayat 100 ayat 97. Kita mulai dari ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا
نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-101. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghitungnya dan mencatatnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita masuk untuk menerjemahkan juga menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-97, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ja'ala lakumun nujuma, telah menjadikan atau menciptakan untuk kalian bintang gemintang, litahtadu biha, agar kalian kemudian mengambil petunjuk darinya. Litahtadu biha, agar kalian mengambil petunjuk dari bintang-bintang tersebut, fi dzulumatil barri wal bahri, di saat kegelapan baik di daratan maupun di lautan. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah memperinci menjelaskan ayat-ayat kami, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, qala ba'dus salaf, para
atau sebagian salafus saleh, sebagian ulama dari kalangan salafus saleh berkata, man i'taqada, barang siapa yang meyakini, fi hadhihin nujum, barang siapa yang punya keyakinan terhadap bintang-bintang, ghaira thalathin faqad akhta'a wa kadzaba 'alallahi subhanahu. Siapa yang punya keyakinan terhadap bintang selain 3 hal di bawah ini, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan dan sungguh dia telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ya, awas ini. Ya. Punya keyakinan terhadap bintang-bintang selain 3 hal ini. Jadi ada 3 hal yang memang boleh kita punya keyakinan terhadap bintang-bintang tersebut gitu ya. Yang pertama, kata para salafus saleh, annallaha ja'alaha zinatan lis-sama. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu sebagai hiasan untuk langit. Sebagai hiasan untuk apa? Untuk langit. Nah, ini harus kita yakini. Ya. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa bintang-bintang itu salah satu fungsinya adalah untuk menjadi penghias langit, gitu ya. Kita harus yakini ini. Yang kedua, rujumal lisyayatin, yaitu sebagai rajam, batu-batu yang dilontarkan, dilemparkan ya kepada setan-setan. Nanti kita jelaskan. Ini fungsi daripada bintang-bintang yang kedua. Kita harus yakini ini. Yang ketiga, wa yahtadi biha fil dhulumatil barri wal bahri, yaitu bintang-bintang diciptakan oleh Allah sebagai petunjuk arah bagi manusia saat mereka ya melakukan perjalanan baik di daratan maupun di lautan. Nah, jadi ada 3 fungsi bintang. Harus kita yakini ini. Ya, boleh kita meyakini 3 fungsi ini. Selain ini nggak boleh. Ya, kalau ada yang punya keyakinan terhadap bintang, ya, selain 3 hal ini, maka kata para salafus saleh, sungguh dia telah melakukan kesalahan dan berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fungsi bintang itu zinatan lisama, yaitu sebagai penghias langit. Dan memang seperti itu kan yang kita rasakan. Langit kalau ada bintang tuh semakin indah dilihat gitu ya, ditatap. Bahkan dijadikan oleh seniman, baik para penyair misalnya, ya, atau para perupa pelukis gitu ya. Bintang-bintang di langit itu sebagai objek seni mereka untuk mengungkapkan rasa seni mereka, atau yang sekarang mungkin fotografi seperti itu ya. Ya, memoto menangkap gambar-gambar langit. Ya, astrografi gitu ya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu rujumal lisyayatin, sebagai pelempar, batu-batu yang dilemparkan kepada setan-setan. Jadi setan-setan ini punya pekerjaan dari dulu sampai sekarang, berusaha mencuri-curi dengar berita-berita di langit, yaitu berita-berita takdir manusia. Karena takdir itu kan diturunkan dari langit tinggi sana, Lauhul Mahfud, ke
langit dunia dulu. Ya, setiap malam Lailatul Qadar. Ya, dari langit dunia baru diaplikasikan bertahap, kejadiannya terjadi di apa namanya, di dunia ini, ya. Nah, jin itu atau setan-setan itu mencuri-curi dengar. Dia punya tempat-tempat duduk untuk mengintai, untuk mencuri-curi dengar di langit. Seperti yang disampaikan oleh jin gitu ya. Yang disampaikan oleh jin, dihikayatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Kata jin, ya, sesungguhnya kami dahulu punya tempat-tempat duduk untuk mencuri-curi dengar di sana, yaitu di langit. Tapi barang siapa yang hari ini berupaya mencuri-curi dengar di langit, maka dia akan mendapatkan apa namanya, busur-busur atau anak-anak batu-batu rajam yang akan memburu mereka. Ya, dikejar dia oleh batu-batu api. Ya, batu-batu api yang akan memburu mereka, dikejar. Jadi seperti itu salah satu fungsi bintang, ya. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, yaitu litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri. Yaitu agar kita bisa menjadikan petunjuk jalan bagi kita di saat gelap malam, baik di lautan maupun di daratan. Nah, ini juga faktanya memang seperti itu, yaitu kita kenal yang namanya ilmu perbintangan atau astronomi, ya, astronomi, yaitu ilmu perbintangan. Dan atau juga seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa hadhil ayah, ya, bahwa ayat-ayat seperti ini, ya, menunjukkan tentang kewajiban atau masyru'iyat, disyariatkannya apa? Disyariatkannya yaitu ta'allum ilmi sairil kawakib, yaitu mempelajari ilmu peredaran bintang. Itu. Kenapa disyariatkan mempelajari ilmu peredaran bintang? Ya karena kalau tidak punya ilmunya, ya kita nggak bakal bisa memanfaatkan bintang sebagai petunjuk jalan kita. Ya kan, nggak semua orang ngerti. Yang ngerti ilmu perbintangan kan secara tradisional, misalnya para nelayan, ya, orang-orang yang di pantai situ, para nelayan, dia tahu kapan melaut dia dengan cara melihat bintang atau melihat arah angin dan seterusnya. Nggak tahu, ada ilmunya itu, pokoknya ada ilmunya, ya. Atau para angkatan laut gitu, ya, pelaut itu tahu tentang ilmu-ilmu perbintangan ini, khusus ilmu membaca bintang kaitannya dengan arah apa namanya, arah angin atau gelombang atau dan yang lainnya, ya. Kurang tahu, saya juga kurang paham tentang masalah ini. Itu ya ilmu peredaran bintang yang mungkin secara globalnya ilmu astronomi. Nah, 3 hal ini, ya, tentang ilmu perbintangan. Selain itu, kata para salafus soleh bahwasanya apa namanya, mereka mengatakan meyakini perbintangan dengan selain itu faqad akhta'a wa kadzdzaba 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Dia telah melakukan kesalahan dan sungguh telah berdusta kepada Allah. Seperti misalnya meyakini bintang itu membawa rezeki gitu, ya, atau astrologi, bintang itu diyakini sebagai apa namanya, ramalan-ramalan seperti itu salah gitu, ya. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, qala ba'dus salaf man i'taqada fi hadhihi nujum ghairu tsalas faqad akhta'a wa kadzdzaba 'ala Allah taala. Ya, selain 3 itu jika diyakini, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan dan sungguh telah melakukan dusta pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustauda." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, famustaqarru wa mustauda. Kemudian maka ya ada yang menetap dan ada yang menjadikan tempat tinggal yang menetap, wa mustauda, dan ada yang disimpan. Nah, berkaitan dengan kalimat ini banyak penafsiran dari para mufassirin. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mustaqarru adalah rahim, wal mustauda adalah tulang sulbi gitu ya. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maka ada yang menetap di dalam rahim, ada yang disimpan di dalam tulang sulbi. Maksudnya yaitu air mani. Air mani itu sebelumnya adanya di tulang sulbi. Nanti kalau sudah keluar gitu ya, kemudian berproses, maka dia akan menetap di dalam rahim dan kemudian menjadi seorang bayi gitu, menjadi bayi seperti itu. Ada juga yang mengatakan famustaqarru, maka menetap, yaitu menetap di dunia, famustauda, dan akan disimpan, yaitu masuk ke dalam kubur gitu ya. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah memperinci ayat-ayat kami bagi kaum yang memiliki pemahaman. Wa huwa